Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vitamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indonesia Asmaradina, nomor urut 14 sebagai moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman pemateri untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Hardatul Adayah Jamil sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Fiat Nabila sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Aida sebagai pemateri ketiga. Ah, Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Presentasi kali ini kami mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pertama itu pemaparan materi. Dipersilakan untuk pemateri pertama Siti Hadatul Adawiyah untuk memaparkan materi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri kimiawi, klasifikasi, dan fungsi dari vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil untuk menjaga kesehatan dan mendukung berbagai fungsi biologis. Vitamin memiliki ciri-ciri kimiawi yang membedakan antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama kelarutan. Vitamin ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Yang kedua yaitu stabilitas. Beberapa vitamin, seperti vitamin C, sensitif terhadap panas, cahaya, dan oksigen, sehingga dapat terdegradasi saat dimasak atau disimpan. Sebaliknya, vitamin E lebih stabil dan dapat bertahan lebih baik dalam kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu struktur kimia. Vitamin memiliki struktur kimia yang berbeda-beda. Misalnya, vitamin A memiliki struktur yang kompleks dengan cincin beta-ionon, sedangkan vitamin C adalah asam askorbat yang memiliki struktur ring. Yang keempat yaitu fungsi biokimia. Banyak vitamin berfungsi sebagai kofaktor dalam reaksi biokimia, membantu enzim dalam metabolisme. Contohnya, vitamin B kompleks berperan dalam proses metabolisme energi. Yang kelima yaitu sumber alami. Vitamin ditemukan dalam berbagai sumber makanan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Misalnya, vitamin D dapat dihasilkan oleh tubuh melalui paparan sinar matahari, sedangkan vitamin B12 hanya ditemukan dalam produk hewani. Selanjutnya yaitu klasifikasi vitamin. Vitamin dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan sifat larut, terbagi atas dua yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin C dan B kompleks, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua yaitu berdasarkan fungsi. Yang pertama vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, contohnya vitamin C dan E. Yang kedua, vitamin yang berperan dalam metabolisme energi, contohnya vitamin B kompleks. Dan yang terakhir yaitu vitamin yang berperan dalam pembekuan darah, contohnya vitamin K. Selanjutnya yaitu berdasarkan sumber. Terbagi atas dua yaitu vitamin yang diperoleh dari makanan dan vitamin yang diproduksi oleh tubuh. Contohnya vitamin A dari sayuran berwarna oranye dan vitamin D dari paparan sinar matahari. Yang keempat yaitu berdasarkan kebutuhan, terbagi atas dua yaitu vitamin esensial dan vitamin non-esensial. Vitamin esensial yaitu vitamin yang harus diperoleh dari makanan karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sedangkan vitamin non-esensial adalah vitamin yang dapat diproduksi oleh tubuh dan tidak selalu perlu diperoleh dari makanan. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Beberapa fungsi utama dari berbagai jenis vitamin yaitu yang pertama vitamin A, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang kedua yaitu vitamin B, berfungsi untuk metabolisme energi dan fungsi sistem saraf. Yang ketiga yaitu vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan dan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu vitamin D, berfungsi untuk penyerapan kalsium dan fungsi imun. Yang kelima yaitu vitamin E, berfungsi sebagai antioksidan serta kesehatan kulit dan rambut.
Yang keenam yaitu vitamin K, berfungsi untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Dan yang terakhir yaitu vitamin B12, berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi neurologis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, untuk materi kedua akan dipaparkan oleh Afiat Nabila. Saya persilakan Afiat Nabila untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan, penyerapan, transportasi, utilisasi, dan ekskresi vitamin. Yang pertama yaitu proses pencernaan vitamin. Proses pencernaan vitamin terjadi dalam beberapa tahap yang melibatkan sistem pencernaan tubuh. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, pengambilan makanan. Vitamin diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi, baik berasal dari tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, pencernaan di lambung. Setelah makan dikunyah, ia masuk ke lambung. Di lambung, asam lambung dan enzim pencernaan mulai memecah makanan. Yang ketiga, pencernaan di usus halus. Di usus halus, enzim dari pankreas dan empedu membantu mencerna lemak yang diperlukan untuk penyerapan vitamin larut dalam lemak. Yang keempat, penyerapan. Vitamin larut dalam air diserap langsung ke dalam aliran darah. Yang kelima, transportasi. Setelah diserap, vitamin diangkut ke seluruh tubuh melalui aliran darah, di mana mereka digunakan untuk berbagai fungsi biologis. Yang keenam, utilisasi dan penyimpanan. Vitamin digunakan oleh sel-sel tubuh sesuai kebutuhan. Vitamin larut dalam lemak dapat disimpan dalam jaringan adiposa dan hati untuk digunakan di kemudian hari. Selanjutnya, proses penyerapan vitamin. Proses di mana vitamin yang telah dicerna masuk ke dalam aliran darah dan tersedia bagi tubuh untuk digunakan. Berikut adalah rincian proses penyerapan vitamin. Yang pertama, usus halus sebagai lokasi utama. Penyerapan vitamin terutama terjadi di bagian usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kedua, jenis vitamin dan cara penerapan. Proses penyerapan setelah dicerna, vitamin larut dalam air diserang langsung ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Yang ketiga, mempengaruhi penyerapan. Lemak dalam makanan meningkatkan penyerapan vitamin larut dalam lemak. Yang keempat, transportasi setelah penyerapan. Setelah vitamin diserap, vitamin larut dalam air langsung masuk ke dalam darah dan distribusikan ke seluruh tubuh. Yang kelima, pentingnya penyerapan yang efisien. Penyerapan yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan cukup vitamin untuk mendukung berbagai fungsi biologis. Selanjutnya, proses transportasi vitamin. Vitamin perlu diangkut ke seluruh tubuh agar dapat digunakan organ jaringan. Berikut adalah penjelasan mengenai transportasi tersebut. Yang pertama, transportasi vitamin larut dalam air. Yang kedua, transportasi vitamin larut dalam lemak. Yang ketiga, distribusi ke jaringan. Yang keempat, penyimpanan dalam tubuh. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi transportasi. Selanjutnya, proses utilisasi vitamin. Proses di mana vitamin yang telah diserap digunakan oleh sel-sel dan jaringan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi biologis. Berikut adalah mengenai bagaimana vitamin dimanfaatkan dalam tubuh. Yang pertama, metabolisme energi. Yang kedua, fungsi sistem imun. Yang ketiga, pembentukan dan pemeliharaan jaringan. Yang keempat, sintesis hormon. Yang kelima, perlindungan sel. Yang keenam, pengaturan proses biologis. Selanjutnya, proses ekskresi vitamin. Proses di mana tubuh mengeluarkan vitamin yang berlebihan atau tidak terpakai. Berikut adalah mengenai mekanisme ekskresi vitamin. Pertama, vitamin larut dalam air, contohnya vitamin B dan C. Mekanisme ekskresi vitamin ini mudah larut dalam air dan tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah besar. Yang kedua, vitamin larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ekskresi, fungsi faktor yang mempengaruhi ekskresi. Yang keempat, risiko kelebihan vitamin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya untuk materi ketiga akan dipaparkan oleh Nur Aida. Saya persilakan kepada Nur Aida untuk memaparkan materi.
Lanjut lagi anunya, slide-nya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan vitamin dalam sehari. 1. Vitamin A. Kebutuhan vitamin A untuk pria dewasa sekitar 700 sampai 900 mikrogram. Sedangkan untuk wanita dewasa sekitar 600 sampai 700 mikrogram. Kedua, vitamin B. Vitamin B1 kebutuhan untuk pria sekitar 1,2 mg dan untuk wanita 1,1 mg per harinya. Vitamin B5. Vitamin B5 kebutuhan perharinya untuk orang dewasa sekitar 5 mg. Vitamin B12 kebutuhan perharinya untuk orang dewasa sekitar 2,4 mikrogram. Ketiga, vitamin C. Kebutuhan vitamin C untuk pria dewasa sekitar 90 mg dan untuk wanita dewasa sekitar 75 mg. Adapun kebutuhan vitamin C untuk perokok sekitar 120 mg. Keempat, vitamin D. Vitamin D, kebutuhan vitamin D untuk orang dewasa sekitar 600 sampai 800 atau setara dengan 15 sampai 20 mikrogram. Kelima, vitamin E. Vitamin E untuk kebutuhan orang dewasa sekitar 15 mg. Keenam, vitamin K. Kebutuhan vitamin K untuk pria dewasa sekitar 120 mikrogram, sedangkan untuk wanita sekitar 90 mikrogram. Adapun kebutuhan khusus seperti ibu hamil dan menyusui di mana memerlukan asupan nutrisi lebih seperti folat dan vitamin D untuk kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya sumber vitamin. Vitamin A. Vitamin A dapat kita peroleh dari sayur bayam, wortel, paprika merah, buah mangga, dan pepaya, serta produk hewani seperti susu dan telur. Kedua, vitamin B. Vitamin B1 dapat kita peroleh dari kacang-kacangan, roti gandum, nasi merah, dan hati hewan. Vitamin B5 dapat kita peroleh dari daging, sayuran, dan biji-bijian. Vitamin B12 dapat kita peroleh dari daging ikan, susu, serta produk olahan susu seperti yogurt dan keju. Ketiga, vitamin C. Vitamin C dapat kita peroleh dari jeruk, kiwi, stroberi, dan paprika. Keempat, vitamin D. Dapat kita peroleh dari ikan berlemak seperti salmon dan tuna serta minyak ikan. Kelima, vitamin E. Vitamin E dapat kita peroleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak sayur. Terakhir, vitamin K. Vitamin K dapat kita peroleh dari sayur bayam, brokoli, dan kubis. Selanjutnya, adapun akibat dari kelebihan vitamin. Pertama, vitamin A. Vitamin A dapat beresiko pada kerusakan hati dan peningkatan tekanan intrakranial. Kedua, vitamin B. Vitamin B3 dapat beresiko pada kemerahan pada kulit serta gatal-gatal. Vitamin B6 dapat beresiko pada kerusakan saraf seperti kesemutan. Ketiga, vitamin C. Vitamin C dapat beresiko pada gangguan pencernaan seperti diare. Keempat, vitamin D dapat beresiko pada kerusakan ginjal dan masalah kardiovaskular. Kelima, vitamin D dapat beresiko pada peningkatan stroke hemoragik. Dan terakhir, vitamin K dapat beresiko pada peningkatan pembekuan darah. Ada pula akibat dari kekurangan vitamin. Yang pertama, vitamin A. Resiko kekurangan vitamin A dapat bermasalah pada perkembangan anak-anak. Kedua, vitamin B. Vitamin B1 dapat beresiko menyebabkan penyakit beri-beri. Vitamin B6 dapat menyebabkan anemia dan gangguan neurologis. Vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan masalah neurologis. Ketiga, vitamin C dapat berisiko pada penurunnya sistem kekebalan tubuh. Keempat, vitamin D dapat berisiko pada peningkatan osteoporosis. Kelima, vitamin E dapat berisiko pada peningkatan penyakit jantung. Dan terakhir, vitamin K dapat berisiko pada
gangguan pembekuan darah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Baik, mohon maaf karena tadi Zoom-nya tiba-tiba berhenti dikarenakan batas waktunya telah habis. Jadi, presentasinya kami lanjut, yaitu sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada 3 audiens yang ingin bertanya. Untuk audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan mengangkat tangan. Baik, dipersilahkan kepada Arifa untuk memberikan pertanyaan. Baik, jadi pertanyaan saya, apakah ada vitamin yang saling membantu atau menghambat proses penyerapan satu sama lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Husnul Hatimah untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, nomor absen 17. Jadi, pertanyaan saya, mengapa masyarakat perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi suplemen vitamin tanpa rekomendasi medis atau dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada Nur Fadilah untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fatila, nomor absen 32. Pertanyaan saya, mengapa vitamin D disebut dengan vitamin sinar matahari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hmm, Untuk pertanyaan pertama dari Arifa Fiantika akan dijawab oleh Siti Hargatul Adawiyah. Saya persilakan kepada Siti Hargatul Adawiyah untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arifa Fiantika Syarif dengan pertanyaan, apakah ada vitamin yang saling membantu atau menghambat proses penyerapan satu sama lain? Jawabannya yaitu ya, beberapa vitamin saling membantu atau menghambat proses penyerapan satu sama lain seperti vitamin A dan D. Vitamin A dapat menghambat penyerapan vitamin D, terutama dari makanan. Ada juga vitamin C dan zat besi. Vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Hargatul Adawiyah. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana tanggapan Anda atas jawaban yang diberikan? Saya ada sedikit sanggahan. Jadi, bagaimana bisa vitamin A itu menghambat proses penyerapan vitamin D? Sedangkan jalur metabolisme dan fungsi mereka berbeda. Vitamin A itu lebih untuk kesehatan mata, sedangkan vitamin D untuk kesehatan tulang. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Arifa. Saya kembalikan kepada Siti Hargatul Adawiyah untuk menjawab sanggahan dari Arifa. Baiklah, saya akan menjawab sanggahan dari saudari Arifa. Seperti yang dilihat pada materi pada PPT tentang proses penyerapan pada poin kedua, salah satunya menyebutkan jenis vitamin larut dalam lemak. Jadi, vitamin D dan vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak, yang berarti keduanya disimpan di dalam tubuh dan diserap melalui jalur yang sama di sistem pencernaan. Vitamin D sendiri tidak secara langsung menghambat penyerapan vitamin A,
Tetapi dosis tinggi vitamin D bisa memengaruhi kadar vitamin A dan sebaliknya karena interaksi dalam penyerapan, penyimpanan, dan penggunaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Hardatua Dewi atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana tanggapan Anda atas? Saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Husnul Khotimah yaitu mengapa masyarakat perlu berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen vitamin tanpa rekomendasi medis? Akan dijawab oleh Nur Aida. Saya persilakan kepada Nur Aida untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Husnul Khotimah yaitu mengapa masyarakat perlu berhati-hati dalam mengonsumsi suplemen vitamin tanpa rekomendasi medis? Jawabannya tentu saja kita perlu antisipasi untuk mencegah efek samping akibat overdosis dan sebaiknya memastikan suplemen memang diperlukan sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aida. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana tanggapan Anda atas jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Namun izinkan saya untuk menyanggah sedikit kepada saudari, yaitu lalu bagaimana dengan vitamin C yang berbentuk permen yang sering kita dapat di apotik, di mana vitamin ini sering dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja sesuka hati mereka dengan dalih hanya permen. Apakah bisa menimbulkan kelebihan vitamin C? Baik, terima kasih kepada Husnul Khotimah. Saya kembalikan kepada Nur Aida untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab sanggahan dari Husnul Khotimah. Jadi sebenarnya mengonsumsi vitamin C baik dalam bentuk permen secara berlebihan tetap bisa menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan yaitu diare. Jadi sebaiknya kita konsumsi sebuah vitamin itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh ahli medis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Aida. Saya kembalikan kepada Husnul Khotimah. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir itu dari Arifah, apakah ada vitamin yang saling membantu atau menghambat proses? Maaf, pertanyaan terakhir dari Nur Fadilah, apa mengapa vitamin D disebut sebagai vitamin sinar matahari? Akan dijawab oleh Afiat Nabila. Saya persilakan kepada Afiat Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Fadila, yaitu mengapa vitamin D disebut sebagai vitamin sinar matahari? Jawabannya, vitamin D disebut vitamin sinar matahari karena tubuh bisa memproduksinya saat kulit terkena sinar UV dari matahari. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Afiat Nabila atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana tanggapan Anda? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, tapi izinkan saya untuk menyanggahnya. Tetapi vitamin D bukan hanya berasal dari sinar matahari. Vitamin D bisa juga berasal dari ikan salmon maupun kuning telur, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi. Semua itu bukan berasal dari sinar matahari. Apakah vitamin D masih tetap disebut dengan vitamin sinar matahari? Baik, terima kasih kepada Nur Fadila. Saya kembalikan kepada Afiat Nabila. Benar, vitamin D juga bisa diperoleh dari makanan seperti ikan salmon dan kuning telur, namun istilah vitamin sinar matahari merujuk pada kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D secara alami ketika kulit terpapar sinar matahari, dan paparan sinar matahari adalah cara utama tubuh untuk menghasilkan vitamin D, sedangkan makanan hanya menjadi sumber tambahan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Nur Fadila. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya terima. Baik, terima kasih kepada semua penanya dan pemberi jawaban. Eh, Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir yaitu pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu vitamin merupakan komponen penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Berbagai jenis vitamin memiliki peran yang berbeda-beda dan pemahaman yang baik tentang fungsi serta sumbernya sangat penting untuk mendukung gaya hidup sehat. Dalam hal ini kami membahas berbagai jenis vitamin, manfaatnya, serta sumber makanan yang kaya akan vitamin. Seperti juga pada beberapa pertanyaan tadi yaitu mengenai vitamin D disebut sebagai vitamin sinar matahari karena paparan sinar adalah cara utama tubuh untuk menghasilkan vitamin D dan ada beberapa vitamin yang membantu atau menghambat proses penyerapan satu sama lain seperti vitamin A dan D sebagai penghambat penyerapan dan vitamin C dan zat besi yang membantu penyerapan. Baik itu saja materi, baik itu saja presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.